Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma zayyinun li nafsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, para asatidzah, para guru, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Asy-Syuhada. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan ibadah ini menjadi sebab diringankan hisab kita, menjadi sebab mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi bukurina, ya Allah berkahkan kami di pagi hari ini. Bapak sekalian, sebelumnya disampaikan mohon maaf pada minggu pertama bulan lalu saya tidak hadir karena nampaknya ada satu miskomunikasi sehingga saya belum dikonfirmasi dan hadir di tempat yang lainnya. Untuk itu saya sekali lagi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bawakan satu kitab Irsyadul Ibad karena ini di minggu pertama nampaknya dijadwalkan saya mengisi, dan saya tidak ingin memberikan satu kajian itu tanpa ada pegangannya. Maka saya bawakan satu kitab yang ditulis oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Kitab ini dikaji di pondok-pondok pesantren, kitab fikih, kitab ubudiyah, kitab akhlak dalam beribadah. Jamaah sekalian, kitab-kitab kuning yang ada di Indonesia memang banyak yang dikarang oleh ulama-ulama besar, oleh wali-wali Allah dari daratan Jazirah Arabia, termasuk misalkan kitab fikih, syarahnya kitab Hifayatul Akhyar. Kalau di pesantren biasanya begini, misalkan di tingkat ibtida, di tingkat SD ngajinya takrib, kitab dasar, kitab kecil, bagaimana cara wudu, bagaimana cara mengambil air wudu dari dasar sekali. Baru ada syarahnya, ada penjelasannya lagi, satu kitab lagi di kitab Fathul Qorib, itu untuk meningkat anak yang kelas sanawiyah, baru naik ke kelas aliyah yang pertama, misalkan dikaji kitab Kifayatul Akhyar, dijelaskan lagi di situ apa yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib. Baru lebih tinggi lagi untuk kuliahnya di aliyah kelas 3 dan seterusnya kalau dia masih mondok di kitab Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in itu juga diambil dari ulama besar. Sama dengan ini pengarangnya yang dulu dikarang masih di daratan India. Namun demikian pengarang kitab Fathul Mu'in itu masuknya ke Jazirah Afghanistan. Karena waktu itu, waktu kitab dikarang itu Afghanistan belum merdeka. Kita kirimkan Fatihah untuk pengarang kitab ini. Al-Fatihah ta'anallah yaftahu lana futuhal arifin wa yarzuquna kamal ikhlasul yakin. Jahli balik kulli khair wa dafi'an kulli syarr. Thumma ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
summa rajami ikhwani minal anbiya'i wal mursalin was sahabati ajma'in wasyuhada wal awliya was salihin wa summa ila ruhi al-hafiz Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi wa summa ila ruhi Syekh Zainuddin Al-Maribari wa summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa liman haqqun alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa adaman nafa wa bi barakati ulumihi wa bikum bi daraini amin. Babul iman. Satu bab bahasan pertama di dalam kitab ini yang menjelaskan tentang iman. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Di dalam tafsirnya dijelaskan di sini, pengarang kitab ini mengambil tafsirnya bil qaul. Ya ayyuhan nasu ubudu, hai manusia, u'budu, ibadahlah engkau kepada Allah. Ai wahdu, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ay iqabihi la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala, yang dimana Allah menjadikan, ay khalaqa, menciptakan, lakumul arda firasya, untuk engkau, firash, bumi yang berhampar, ay basyata, yabtarisu, yang terhampar luas, wassamaa binaa, dan langit binaa. Kalau kalimat bina itu artinya bahasa Arab itu bangun, bangunan. Di sini kokoh, tinggi, tidak bisa dibayangkan. Ini bisa dicerna melalui keimanan, bukan melalui akal. Contoh misalkan, apa as-sama? Kalau di dalam definisi ma huwa sama, apa itu langit? Langit adalah as-sama huwa ma alal a'la a'la. Definisinya begitu, simpel sekali. Ma alal a'la a'la, apa yang ada di atas, atasnya lagi. Bahasa keranggannya begitu, apa yang ada di atas, atasnya lagi. Maka kalau orang punya rumah, itu plafon disebut langit-langit. Kalau orang dulu, tahu kalau sekarang ya masih ya? Ya Bib, langit-langit. Padahal di langit-langit itu ada genteng. Di atas genteng ada langit. Kita nggak kebayang ketika Rasul menuntun doa sholat duha, di antara doa yang diajarkan adalah
In kana rizki fis samai fa anzilhu. Jika rezeki saya dari langit, turunkan. Kalau kelihatan sepintas bagi orang yang pemahamannya tidak terlalu luas, apa yang diturunkan dari langit? Minta rezeki di situ, apakah uang? Ternyata secara harfiahnya bukan hanya itu. Contoh misalkan, langit itu ada tahapannya. Yang paling pendek, remote mobil. Remote mobil menggunakan langit. Berapa banyak orang mendapatkan rezeki dari langit melalui remote mobil? Langit juga. Naik sedikit dari remote, ini speaker. Naik sedikit. Speaker yang pakai wireless itu menggunakan langit, menggunakan udara. Berapa banyak orang yang dapat rezeki dari jualan mic speaker yang wireless, terus naik lagi ke atas, itu tinggi lagi di langitnya pakainya, bukan di sini tapi di sininya lagi. Berapa banyak orang yang dapat rezeki dari sini? Ada perangkat HT-nya, ada perangkat bengkelnya, ada perangkat baterainya, naik lagi ke atasan, radio. Berapa banyak orang yang dapat rezeki dari radio, iklannya, penyiarnya, pajaknya, dan lain sebagainya. Naik lagi di atas ini, televisi pakai langit, pakai udara. Dia lebih tinggi. Berapa banyak orang yang dapat rezeki dari udara yang dipakai lapisan tingginya? Penyiarnya, iklannya, siarannya, hak siarannya. Orang hak siaran saja tidak terlihat. Hak siaran itu tidak terlihat, tapi itu adalah rezeki. Contoh, Pak Haji satu promotor pertandingan sepak bola. Dia punya hak siar yang dijual. Apakah hak siar yang dijual itu terlihat? Tidak. Coba bayangkan, begitu banyak rezeki Allah. Di atas televisi pesawat. Maka kalau pesawat lewat, televisinya goyang. Udaranya keganggu. Berapa banyak orang yang dapat rezeki dari area pesawat? Di atasnya lagi handphone. Di atasnya nih, paling tinggian. Berapa banyak orang yang dapat rezeki dari sini? Maka betul, in kana rizki fis samai fa anzilhu. Jika rezeki saya dari langit, turunkan. Baru kita kepikir bahwa Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kalau ada orang yang mengatakan Islam itu kuno, tertinggal, pikiran yang bersangkutan itulah yang tertinggal. Islam itu selalu menyesuaikan diri, selalu mudah. Orang sholat
orang puasa yang usianya sudah tidak mampu lagi disesuaikan, karena kalau dia tidak puasa usianya sudah sepuh. Kalau di dalam fikih disebutkan syaikhun kabir untuk laki-laki, untuk perempuan al-mar'atul ajus. Kalau dia qadha juga tidak kuat, maka dibolehkan fidyah. Itu contohnya perkembangan menjawab tentang itu. Kita lanjutkan. Wa akhraja Muslim an Umar ibn al-Khattab. Dari Muslim, Imam Muslim hadis ini dari Umar bin Khattab. Umar itu banyak sekali nama Umar. Termasuk Abu Jahal itu namanya Umar, tapi nggak terkenal. Abu Jahal itu namanya Umar bin Hashim. Hashim itu ayahnya Abdul Muthalib. Jadi antara Umar dengan Abdul Muthalib itu adik kakak. Nabi yang memberikan laqab Abu Jahal, makanya lebih terkenal Abu Jahal dengan Umar. Dia punya anak namanya Hakam. Kalau di Arab itu kalau dia punya anak laki-laki itu dilakobkan ke anak laki-laki. Anaknya Abu Jahal nama aslinya Umar itu Hakam, maka nama di masyarakat itu Abul Hakam. Tapi baik nama asli Umar bin Hashim maupun Abul Hakam kalah tenar dengan Abu Jahal karena sifatnya itu. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada kalimat dzata yaumin. Itu menandakan bahwa harinya tidak dijelaskan, hanya suatu hari kami berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tala'a alaina rajulun syadidu bayadin. Ada orang yang datang kepada kami, syadidu bayadin, begitu putih pakaiannya, putih-putih cerah. Wathiyabu syadidun, dan kelihatannya bajunya baru. Sawadu syar, rambutnya putih. Kalau orang tua kita ini rambutnya udah putih juga, jenggotnya putih. Itu al-lihyah, sunnah. Dalam hadis Rasul miara jenggot hukumnya sunnah. Makanya dalam berwudu itu orang yang punya jenggot disunnahkan di sela-sela supaya air wudunya masuk. Jadi begitu dia ke muka, nah, ini di sela-sela. Sela-sela itu artinya digosok dikit supaya air wudu masuk. Itu sunnah. Dan jangan dikira itu yang punya jenggot kemudian dia berwudu di sela-sela itu tidak berpahala. Tidak, dia dapat pahala. Hanya menyela-nyela saja. Apa bahasa kitanya dia? Iya, menggosok jenggot supaya masuk air itu dapat pahala. Bagi yang nggak punya jenggot
pahala sunnahnya nggak dapet. Kayak saya nggak dapet. Ya. Kita lanjutkan. La yura alaihi asalus safar. Gak terlihat orang yang pakai pakaian putih baru langsung dekat Rasul itu. La yura alaihi asarus safar. Gak ada model orang yang lagi melaksanakan perjalanan, gak ada. Karena bajunya bersih, bagus. Wala ya'rifahu minna ahadun, dan di antara kita sekalian tapi nggak ada yang kenal. Bukan orang kita, nggak ada yang kenal, tapi nggak ada gambaran dia ini orang yang lagi dalam perjalanan. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang duduk dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anehnya, fa asnada rukbataihi ila rukbatihi, dideketin dengkul dia, bahasa keranggannya, sampai dengkul Rasul diadekin. Wa wada'a kaffaihi ala fahdaihi, tangannya ini, telapak tangannya ditempelin ke paha Rasul. Kalau bukan orang-orang dekat, enggak. Padahal orang sekitar itu enggak ada yang kenal. Langsung dia bicara, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku, berikan kabar kepadaku, anil Islami, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab dengan sabdanya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahijjal baita in istataita ilaihi sabila. Islam itu, kata Nabi, antashhada alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas salata, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, memberikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan puasa Ramadan, wa tahijjal baita in istataita ilaihi sabila, dan melaksanakan haji manakala mampu. Bertanya orang yang pakai baju putih tadi, yang dengkulnya diadekin, yang tangannya ditaruh di paha Rasul. Apa jawabnya? Sodakta, kamu benar. Ini kan menandakan orang yang bertanya itu bukan dia bertanya karena tidak tahu. Qala, fa'ajibna lahu, kami yang ada di situ kagum. Yas'aluhu wa yasadaquhu, dia nanya tapi ngebenerin. Dia nanya tapi ngebenerin. Kemudian dia ngomong lagi, fa akhbirni anil iman, kasihkan kabar kepada kami tentang iman. Nabi menjawab,
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah antumina billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan percaya kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairih wa syarrih, dan percaya kepada qadar baik dan buruk. Qala, dijawab lagi, sodakta, kamu benar. Dilanjutkan dengan pertanyaan, akhbirni anil ihsan, kasihkan kabar kepadaku tentang ihsan. Qala, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innaka yaraka. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, ibadah kepada Allah seakan-akan Allah ngeliatin engkau. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak lihat Allah ngeliatin engkau, fa innaka yaraka, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepada kami tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Ai an zamanin wujudin yaumal qiyamah. Qala fal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ilin. Dijawab oleh Nabi, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena Rasul tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril datang kepada dia, bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat. Iman itu merupakan satu identitas. Tadi saya bincang-bincang di sini dengan orang tua kita yang usianya 78,5 tahun. Tadi di samping sini sholat. Itu berkah umur. Tidak semua orang, oh ya ada apa? Tidak semua orang usia yang di 78 bisa ke masjid. Sekali lagi saya ulangi, tidak semua orang diberikan keberkahan umur 78 bisa ke masjid. Ada orang yang bangun saja sudah sulit. Maka yang dinamakan berkah adalah tazidul khair, tambah baiknya. Bukan tambah cucu, bukan tambah rumah, bukan tambah istri. Tazidul khair, umur yang nambah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun ukuran orang 78 beda dengan usia, misalkan mohon maaf kayak saya 60 menjelang 62 besok Oktober, beda geraknya. Dia memang itu. Sebab kata Allah, wa minhum may yuraddu ila ardhil umur likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Ada orang yang dikasih Allah umurnya panjang sehingga likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, dikembalikan kepada arzalil umur. Dulu arzalil umur itu umur yang paling rendah, maksudnya anak-anak. Anak-anak itu ngelihatnya awalnya paling setengah meter, lama-lama jadi semeter, lama-lama 10 meter kelihatan, kenal ayah ibunya, lama-lama baru jauh.
Orang tua gitu juga. Kita kalau umurnya panjang sama. Yang tadinya ngelihat jauh, ngelihat orang udah matanya udah nggak jelas. Makin dekat, makin dekat. Itu arzalil umur. Itu memang sunnatullah. Maka saya katakan, andai kata kita punya umur yang panjang, kita hanya ada di rumah, tambah pada pegel, Pak. Kita gerak ke masjid, ya, kita gerak ke masjid, itu insya Allah paginya kita enak, ya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita dan kita semua diberikan keberkahan umur ini. Iman ini sifatnya adalah bagi manusia biasa, yazidu wa yankusu. Iman manusia itu sifatnya yazidu wa yankusu. Iman malaikat la yazidu wa la yankusu. Malaikat imannya itu la yazidu wa la yankusu, gak nambah gak kurang. Maka kalau malaikat diperintahkan oleh Allah nyiksa kita nanti, nyiksa manusia, la yazidu wa la yankusu, terus disiksa. Nggak ada belas kasihan karena perintahnya itu. Tapi iman para anbiya yazidu wa la yankusu, nambah terus tidak berkurang. Itu iman para nabi. Jadi kalau iman kita yazidu wa yankusu, kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Iman malaikat ajeng la yazidu wa la yankusu, gak kurang. Tapi iman para anbiya la yankusu, gak pernah kurang, tetapi yazidu, terus bertambah. Apa cirinya memelihara iman kita itu agar terus bertambah? Karena kadangkala iman kita itu berkurang. Harus melaksanakan al-qarnu bainal qaul wal fi'l, menyeimbangkan antara omongan dan perbuatan. Kalau omongan kita, identitas kita Islam, identitas kita iman, maka identitas kita sesuaikan dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Contoh, di dalam hubungan masyarakat, Islam mengatur bagaimana hak tetangga. Hak tetangga itu tidak dibatasi apakah dia muslim atau non muslim. Maka ketika tetangga kita sakit, tetangga kita lapar, apakah identitasnya muslim atau non muslim, kita wajib menyantuni. Itu Islam. Maka identitas Islam adalah al-qarnu bainal qaul wal fi'l. Islam memerintahkan kepada kita untuk ubudiyah, untuk ibadah. Maka kalau iman kita ada, identitas Islam bukan hanya ada di dompet, bukan hanya ada di KTP, tetapi juga direfleksikan dengan ibadah. Itu iman. Al-qarnu bainal qaul wal fi'l.
Kenapa demikian? Karena itu akan membawa sabilun ilal jannati li'annal qawla li'annal qabulil amal, karena dikabulkannya amal itu adalah karena al-qarnu bainal qaul wal fi'l. Kalau kalimat bahasa enaknya adalah antara hati dengan omongan akur gitu ya. Yang gampang ya. Hati dengan omongan akur. Kalau hati dengan omongan nggak akur kan beda. Itu menjadi rusak hatinya. Maka dari itu keimanan itu bisa rusak karena ucapan dan perbuatan berbeda. Kalau yang disebut kita itu al-munafik, maka iman bisa rusak yang pertama karena munafik. Yang kedua, iman bisa rusak karena musyrik. Yang ketiga, iman bisa rusak karena kufur. Yang keempat, iman bisa rusak karena bid'ah. Nah ini kadang-kadang bicara bid'ah itu orang menggeneralkan. Semua bid'ah adalah sesat. Kalau dibaca kitab Al-I'tisam, ada satu kitab kajian khusus tentang bid'ah. Di sana dibahas ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Coba baca di satu kitab itu dibahas tentang bid'ah, kitab Al-I'tisam. Di rumah saya ada itu. Apa bid'ah yang wajib? Orang mengambil jenjang pendidikan zaman Rasul kayaknya tidak ada itu. S1, S2 gitu ya. S3 nggak ada. Itu bid'ah. Apa bid'ah? Bid'ah itu yang tidak dilakukan Rasul. Tapi karena menuntut ilmu itu wajib, maka hukum bid'ah di situ wajib. Ada bid'ah yang sunnah. Di kitab itu dijelaskan. Nabi sholat tarawih berjamaah itu hanya 3 malam. Kita ini 1 bulan, betul ya? Itu bid'ah yang lebih dari 3 hari. Tapi posisi bid'ah karena kita sholat berjamaah, di situ posisi bid'ahnya sunnah. Makanya orang banyak tarawih itu sampai keluar-luar, gitu aja ya. Karena dia tahu walaupun itu bid'ah tapi sunnah. Ada bid'ah yang makruh. Ada nggak? Ada. Kalau di sini dulu, zaman dulu, karena ini saya hafal ya, ini dulu ini bekas pohon karet. Ya betul ya. Nah orang-orang tua dulu dihafal. Ada orang misalkan sakit anaknya, sembuh, saking senangnya itu sembuh, ayahnya ngomong, kalau anak gue sembuh, ntar gue kudangin jengkol. Ada aja, karena sukanya jengkol. Kalau lu sembuh nanti, kalau nikah dikudangin motor misalkan. Lah itu kudang itu dalam hukum adat dibebankan bukan kepada ayahnya, kepada calon mempelai laki-lakinya. Suruh nutup. Kalau dapat calon mempelai laki-laki yang mampu, pas kudangnya mobil. Kalau enggak,
maka posisi bid'ah di situ hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Jadi tidak semua bid'ah itu dhalalah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang dibahas dalam kitab itu, yang wajib, yang sunnah, dan makruh. Kita lanjutkan. Yang merusak tadi 4. Munafik, musyrik, kafir, dan bidah. Musyrik ini di dalam kitab Aqaid itu yang membuat iman, ini satu-satu di dalam kitab ini. Musyrik yang membuat iman itu rusak, baik syirkul akbar, syirkul asghar, maupun syirkul khafi. Musyrik yang besar, musyrik yang kecil, maupun musyrik yang samar-samar. Sampai jam berapa gitu nih? Jam 6 ya? Sampai jam 6 ya? Kalau di jam saya 2 menit lagi. Baik musyrik akbar, musyrik asghar, maupun musyrik khafi yang samar-samar. Ini uraiannya banyak lagi. Contohnya misalkan musyrik besar, ada syirkud dakwah, ada syirkun niyah wal iradah, ada syirkul mahabbah. Musyrik dalam berdoa. Makanya sebagian orang menghindari itu, melarang dia itu zarah, karena menghindari. Tapi bagi orang yang imannya kuat, dia wasilah, dia zarah ke Syekh Waliullah Syarif Hidayatullah Cirebon. Yang dimintakan adalah wasilah, yang dimintakan doa, bukan minta ke situ. Maka kalau minta ke almarhum, bukan hanya kepada wali, kepada ayah kita yang telah meninggal pun sama hukumnya musyrik dalam berdoa. Atau minta ke gunung ya. Dulu di Keranggan itu masih banyak. Yang asli Keranggan ada ini, asli Keranggan. Nah, dulu saya kecil ada semua itu. Di pohon besar ada sajian. Sekarang udah berkurang, ancak. Ya. Karena ini pohon karet dari ujung lampu merah terus sampai sini, asalnya ini tanah negara, tanah perponding. Yang ada pohon kresek tuh yang gede, yang seberang hotel. Itu juga tempat sajian. Sampai ada orang sini ngomong, barang siapa yang bisa menumbangkan pohon itu, dia pun akan tumbang. Ya, karena memang ratusan tahun. Tapi alhamdulillah ya saya masih seger ya, karena saya nebang juga itu. Itu niatnya sesajen. Maka di dalam kitab akidah itu adalah syirkud dakwah. Bagaimana caranya menghilangkannya? Kalau konsep Rasul itu dibiarkan, tapi jatuh di anaknya. Makanya sekarang sudah terkikis ya. Sekarang anak-anaknya ada yang ustaz, ada yang guru,
dan lain sebagainya. Itu orang-orang tuanya masih ada juga sudah makin berkurang. Nah, ini itu syirkun dakwah. Yang kedua, syirkun niyah wal iradah. Ini yang kedua, ini nanti paling pada kesempatan yang berikutnya, karena masih ada syirkun niyah wal iradah, kemudian ada syirkul mahabbah. Belum lagi pecahan dari perusak iman ini, ada syirkul asghar dan syirkul khafi. Mudah-mudahan kita yang bisa mengkonsentrasikan pada pagi hari ini, Allah menggaransikan kesehatan kepada kita sekalian. Kalau ngaji sama saya, Pak, mau belonjor silahkan, mau nyandar silahkan, karena usia itu beda-beda. Kadang-kadang ada orang yang dilipat gini, bagian disandarkan sakit, kakinya diluruskan, dibiarin, mau belonjor, mau senderan, mau apa. Karena ilmu itu wajib nuntutnya, dapatnya mah kagak, nggak diwajibin. Ya, Nabi tahu. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatun wa muslimatin. Hadis itu tidak sahih, tapi masyhur. Jadi hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi ada yang masyhur. Nah, itu tidak sahih tapi masyhur sekali. Ya, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi muslim dan muslimat. Hanya tidak dilanjutkan di situ di hadis dan dapatnya wajib gitu. Alhamdulillah tidak begitu. Sebab ukuran orang nuntut ilmu itu kan, kata kitab yang ditulis oleh beliau juga dalam kitab Ta'lim Muta'allim Thariqut Ta'allum, itu syaratnya 6 ya. Di antaranya zakat. Maka dari itu sesantai mungkin di pagi hari ini, di hari libur, karena bagi orang kantoran hari Minggu itu hari libur, hari yang dimana diupayakan sesantai mungkin. Betul ya, melepas pikiran dari pikiran pekerjaan, melepas pikiran dari hal-hal yang lain, tapi dapat pahala yang begitu bernilai dengan datang ke sini taklim. Yang kayaknya kalau dihitung-hitung, Bapak duduk di sini dari subuh sudah lebih dari 1 jam. Dia datang sholat sunat sampai sholat subuh berjamaah sampai taklim, itu pahalanya orang yang taklim 1 jam dalam hadis Rasul lebih utama dari orang yang sholat sunat semalam suntuk. Saya belum pernah sholat sunat semalam suntuk dari habis isya sampai ke subuh, belum. Dan saya yakin akan sulit dilakukan. Tapi dengan taklim yang 1 jam, walaupun pulangnya sudah pada lupa, sama dosanya berguguran. Iya Pak, sebab kadang-kadang tangkepan orang beda-beda. Ada yang sampai rumah masih ingat, ada yang baru keluar masjid udah pada lupa. Ada ya, terutama usia-usia kayak kita nih, jangan dikira sampai rumah pada ingat lagi. Ya, udah begitu, sudah biasa. Tapi semua, baik yang dapat maupun yang tidak dapat, baik yang lupa maupun tidak lupa, dari napas ke napas di dalam masjid ini dalam taklim, dicabutin dosanya, dihilangkan dosanya. Ini keistimewaannya. Barakallahu li walakum walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengucapkan istighfar kepada Kiai Haji Muhyiddin S.R. yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, serta kita mendapatkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk mengakhiri majelis pada pagi hari ini, mari kita tutup doa untuk majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sholat syuruk masih ada waktu karena terbit hari ini matahari jam 6:04. 20 menit setelah 6:04 itu sudah masuk waktu duha.